hanya bercerita ya, kita harus membedakan ini adalah mata kuliah berkisah yang syarat-syarat dengan value ya, tidak seperti bercerita yang kayak Kancil dan Buaya misalnya. Tetapi di sini berkisah di sini adalah bagaimana metode kisah Qur'ani dan Nabawi ini menjadi sebuah metodologi dalam menanamkan karakter kepada peserta didik. Nah, kita awali dari slide yang pertama bahwa di era global dan kompetitif seperti ini ya, menuntut kita sebagai pendidik, kemudian bagaimana orang tua menjadi lebih tajam ya dalam membentuk karakter, bagaimana anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang punya kejujuran, punya integritas. Nah, baiklah, ini kenapa ya bahwa sekarang harus betul-betul gitu strategi itu betul-betul diterapkan, bahwa pendidikan bisa dimanapun, tetapi yang paling utama dan pertama tentu saja ya dari rumah ya, misalnya ayah ibu, apalagi ibu sebagai madrasatul ula ya, sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nah, ini orang tua gitu ya, dengan berbagai kewajibannya, bahwa ada 10 hal untuk meningkatkan perkembangan sehat otak dan karakter anak, yaitu ini ya, ada kehangatan dan cinta yang tulus, ada pengalaman langsung ya yang melibatkan seluruh indera. Nah, indera dari mata, kemudian indera penglihatan, pendengaran, semuanya ya. Kemudian interaksi melalui sentuhan, ada physical touch ya, bagaimana itu bahasa kasih ya, walaupun ke anak sendiri atau ke murid ya, kita karena ada anak-anak yang dia merasa disayangi dengan sentuhan fisik misalnya. Ada 5 bahasa kasih kalau dalam psikologi, bahwa anak itu dia merasa disayang ya sama gurunya, dia merasa disayang sama orang tuanya dengan sentuhan fisik, misalkan kayak dipeluk misalnya. Tetapi kalau guru mungkin ada batasan-batasannya, kayak misalnya dengan jempol misalnya, di usap-usap kepalanya misalnya, atau dengan ditepuk-tepuk ya pundaknya atau apa ya, pokoknya yang ada sentuhan. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai orang tua ya, tidak pernah misalnya apalagi untuk anak SD ya, tidak pernah misalnya mengusap anak misalnya, tidak pernah memeluk misalnya ketika anak berhasil misalnya, atau anak sedang emosinya sedang jelek misalnya. Nah, ini ya diantaranya ada interaksi melalui pelukan, senyuman misalnya, senyuman untuk seluruh murid kita ya, bukan hanya untuk ke beberapa, misalnya interaksi melalui nyanyian, kemudian listening ya, mendengarkan penuh perhatian, bagaimana kita mengapresiasi ya ekspresi anak misalnya, kemudian ketika anak bicara kita layani, ketika ngedongengnya kemudian memberikan rasa safety, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ini harus ya sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah. Nah, kemudian ini ya, sebentar, ini sebuah kisah ya, tentang kisah bahwa setiap orang terlahir dengan membawa cerita ya, dan ketika kita nanti meninggal, yang tertinggal dari kita adalah cerita tentang kita. Nah, misalnya ketika ibu kita menimang-nimang untuk pertama kali, menyulut kita dengan lembut, berbicara dengan penuh kasih. Nah, kita sedang mempelajari cerita tentang cinta. Nah, di sini bahwa ketika kita sudah tumbuh dewasa, kita akan dibacakan cerita-cerita ya yang mengajari kita value tentang sebuah nilai, tentang sebuah moral. Nah, ini cerita-cerita yang kita dengar itu mulai membentuk kehidupan kita, dan cerita yang mulai kita ceritakan itu pada gilirannya menahbiskan bahwa who am I, siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, di sini ya bahwa cerita-cerita ini tidak hanya mencerminkan fakta yang terjadi, tetapi bagaimana mengkomunikasikan sesuatu tentang kita, pengalaman kita, persepsi kita, pandangan kita tentang dunia ya, tentang dunia ini. Nah, bahwa tadi ya, bahwa pentingnya nih sebuah cerita, sebuah kisah, bahwa sebuah cerita itu akan membentuk cara kita memandang, cara kita berinteraksi dengan dunia,
dan akan mengungkapkan aspek penting diri kita ya pada saat usia kita sudah lanjut, bahwa cerita-cerita itu membantu kita mengingat kembali perjalanan hidup kita ya, lengkap misalnya tentang suka duka, tentang tawa yang kita alami, bahkan kelak kita sudah meninggal gitu ya, cerita tentang kita akan tetap abadi. Nah ini ya, bahwa tentang pentingnya ya sebuah kisah, sebuah cerita. Nah ini diantaranya dalam Muhammad Kutub Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah, bahwa kekuatan sihir ya pada sebuah kisah, pada sesuatu yang sudah sangat tua ya, setua peradaban manusia, dan kekuatan itu masih akan terus panjang dunia ini masih ada, bahwa bagaimanapun jiwa pembaca kisah dan pendengarnya secara sadar ataupun tidak akan hanyut terbawa pada pentas peristiwa yang dikisahkan. Jadi imajinasinya membuat dirinya seakan-akan merasakan langsung. Misalnya kagum ya pada sosok panutan siapa, misalnya ketika ada sebuah kisah tentang apa misalnya, maupun menolak atau pada tokoh yang dibenci, misalnya ada tokoh protagonis, ada antagonis ya. Misalnya itu tentu saja sangat berdampak terhadap relung jiwa seseorang. Dan Islam tahu bahwa kekuatan fitrah manusia ya yang terdapat dalam metode kisah ini menemukan bahwa kemampuan kisah ini bisa menyihir hati seseorang gitu ya. Karena dengan kisah ini menjadi salah satu media dan metode pendidikan dalam bagaimana membentuk jiwa seseorang. Nah, jadi kenapa kita mesti mengkisahkan misalnya kekaguman kita, misalnya sosok bagaimana heroiknya Umar bin Khattab, heroiknya Khalid bin Walid misalnya, kemudian bagaimana kecerdasan dari Siti Aisyah yang luar biasa misalnya. Kemudian kita mengkisahkan bagaimana misalnya Siti Khadijah ya, seorang tokoh yang luar biasa. Nah ini dalam Islam bahwa kekuatan fitrah manusia itu ada dalam metode kisah ya, sehingga dengan kisah ini mampu menyihir hati manusia, dan ini bisa menjadi sebuah media atau metode dalam bagaimana membentuk jiwa ini akan dibentuk seperti apa misalnya. Ini ya dalam metode pendidikan Islam karya Muhammad Kutub, bahwa metode kisah itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahwa kisah itu adalah fitrah manusia. Nah isinya ya, bahwa dalam surah Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila, ya bahwa intinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus ya, dalika dinul qayyim ya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah di sini ya bahwa kisah itu adalah fitrahnya manusia. Nah di sini bahwa kisah ya, kalau di kita mungkin metode cerita, khabar, mengikuti jejak ya. Kisah itu secara bahasa ya artinya bisa cerita, bisa kabar ya, khabar, atau mengikuti jejak. Jadi kisah ini disampaikan supaya nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya diikuti dan dijadikan pijakan moral dalam kehidupan. Ya, misalnya dalam surah Al-Kahfi ya, bagaimana kisah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang begitu sangat menarik ya, ini bisa dijadikan sebuah kisah nanti. Jadi jangan misalnya memilih nanti cerita-cerita yang tidak ada value-nya, misalnya kayak si kecil dan buaya misalnya, atau kisah apa misalnya, tetapi betul-betul karena ini adalah metode kisah, harus yang masyru ya, misalnya yang diambilnya dari Quran, dari hadis, dari salafus salih, kisah teladan misalnya. Ini dalam surah Al-Kahfi ya, bahwa mengikuti jejak mereka semula ya. Kemudian bagaimana ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan ya, ikutilah dia ya, tentang kata-kata kisah gitu ya. Kemudian di sini juga, nah kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran ini menjadi bermakna hanya bagi ulul albab, bahwa ulul albab itu adalah orang yang melek mata hatinya ya, basirah, dan melek intelektualitasnya gitu ya, bahwa kisah-kisah itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna ya misalnya. Tapi mudah-mudahan murid-murid kita ya, atau kalian sendiri sebagai mahasiswa memiliki karakter ulul albab, melek hati ya, melek intelektualitas. Karena bagi orang-orang tertentu yang bebal misalnya, itu nggak akan ada dampak apa-apa, nggak bermakna kisah itu ya. Karena dalam surah Yusuf juga bahwa
kisah itu terdapat pengajaran itu liulil albab gitu ya, bagi orang-orang yang punya akal, bahwa qasasul Quran, berita tentang keadaan umat yang terdahulu, kan ada kisah Nabi Hud, kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom gitu ya, kisah Nabi Lut dan sebagainya. Nah, nubuah terdahulu dan berbagai peristiwa yang terjadi itu ya. Nah, ini adalah qasasul Quran itu seperti itu. Nah, kemudian tentang kisah dan imajinasi, bahwa Abdul Karim Khatib seperti yang dikutip oleh Dr. Abdurrahman bin Abdul Khalik Al-Ghamidi, beliau mengatakan bahwa tidaklah berlebihan jika kami katakan bahwa metode kisah dan jalinan cerita dengan segala imajinasinya ini adalah kekuatan yang sangat dominan dalam mempengaruhi manusia yang mampu membangkitkan seluruh potensi kekuatan yang terpendam yang ada padanya. Nah, jadi luar biasa sekali bahwa dengan kisah ya, dengan segala imajinasi ya, misalnya kita berimajinasi tentang bagaimana nih ketika Rasulullah SAW ya dakwah ke Thaif, kisahnya kemudian dilempari, tadinya minta perlindungan malah dilempari kemudian. Jadi kita berimajinasi ya, kemudian ini mempengaruhi bagaimana membangkitkan seluruh potensi kekuatan yang terpendam pada seseorang dengan kisah ini. Ini sangat luar biasa sekali ya metode kisah itu. Kalau dulu mata kuliah ini begitu serius gitu, sampai mendatangkan ahli kisahnya dari Jogja gitu ya, sampai kita dilatih beberapa hari gitu. Itu Pak Asa termasuk salah satu yang lulus ya, karena tidak semua lulus nih dalam berkisah ini. Nih diantaranya Pak Asa itu lulus dalam berkisah ya, sama Pak siapa Kak siapa ya yang di Jogja itu, lupa lagi Bu. Nah, ini bahwa jenis-jenis kisah dalam Al-Quran itu, makanya nanti yang dikisahkan kalau bisa ya seputar inilah ya, misalnya jangan yang lain-lain. Bagaimana potongan kisah Nabi siapa, misalnya kisah para Nabi, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, misalnya bagaimana heroiknya kisah Tolut dan Jalut, misalnya, kemudian Qabil Habil, misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang bagaimana celakanya Qarun ya, kemudian Ashabus Sabt, kemudian bagaimana kisah Maryam, perempuan Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, perempuan pemimpin perempuan di surga, bagaimana heroiknya Siti Maryam, kemudian tentang Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya ya, ada kisah-kisah peristiwa. Kemudian nah, ini rangkaian cerita dalam Al-Quran menghubungkan dan menjalin sebuah kesinambungan ya, ajaran Allah melalui para nabi, sehingga sejak zaman Nabi Adam, Idris ya, Nuh, Hud, nah ini kesininya itu sampai Nabi Muhammad ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, itu adalah menghubungkan kesinambungan ajaran Allah ya, ajaran tauhid melalui para nabi. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan tahu ajaran, prinsip, dan apa yang terjadi pada umat sebelumnya yang sebenarnya seperti apa tanpa ada cerita dalam Al-Quran. Bagaimana itu ya, bahwa ini metode kisah ini luar biasa Allah menggunakannya ya melalui Al-Quran yang merupakan pedoman untuk hidup kita semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Kalau yang pertama kisah para nabi, yang kedua kisah tentang peristiwa-peristiwa dari menghubungkan antara nabi awal sampai nabi akhir ya, peristiwa-peristiwa itu. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah yang berhubungan khusus dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Misalnya nanti ada yang cerita berkisah tentang bagaimana perang Badar terjadi, misalnya perang Uhud misalnya. Nah, bagaimana mengkisahkan perang Hunain, perang Tabuk misalnya. Dalam surah At-Taubah ada perang Ahzab, dalam surah Al-Ahzab tentang hijrah, bagaimana hijrahnya, kemudian peristiwa Isra Mi'raj dengan segala keistimewaannya ya, keluar biasaannya gitu ya, dalam waktu singkat Rasulullah gitu ya, dari Masjidil Baitul Maqdis ya sampai ke Sidratul Muntaha gitu ya, bagaimana itu kan sangat luar biasa sekali ketika diceritakan. Kemudian kisah-kisah gaib, yaitu kisah yang mengandung peristiwa dan kejadian yang nggak bisa diketahui oleh manusia tetapi hanya Allah yang tahu. Misalnya kisah tentang bagaimana tentang Nabi Isa ya, yang diangkat oleh Allah ke langit gitu ya. Nah, sehingga ada perdebatan apakah Nabi Isa itu wafat atau masih hidup ketika diangkat itu dan lain sebagainya. Ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ya, ayat 116 dan sampai 119. Nah, ini.
Nah, kemudian nanti ini juga bisa menjadi alternatif ya, bagaimana kisah 10 sahabat cilik Rasul. Bagaimana Abdullah bin Abbas dengan segala kecerdasannya ya, punya tafsir Ibnu Abbas yang sangat monumental. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada Asma binti Abu Bakar yang sangat pemberani ya. Ibnu Mas'ud yang tilawahnya sangat luar biasa ya. Ada Rubai binti Muawis, ada Abdullah bin Zubair, ada Amah binti Khalid, Hasan Husain bin Ali, Usamah bin Zaid, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang guru tahu ya, wajib punya koleksi kisah. Jangan sampai kita sebagai gurunya juga, ibu tahu nggak kisah Amah binti Khalid, misalnya nggak tahu misalnya. Nah, ini nanti kita saling menginspirasi ya dengan kisah-kisah ini. Nah, nanti walaupun praktek secara online, biasanya ibu-ibu perlihatkan ya nanti kakak kelas yang sudah berhasil dalam berkisah nih di lewat Google Meet ya, sama ibu di video kemudian diabadikan. Nah, ibu juga sama ya, ada kisah-kisah yang ibu contohkan nih ketika berkisah tentang Nabi Adam misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan kisah dalam Al-Quran, bahwa kisah-kisah dapat membuktikan bahwa Rasulullah itu seorang ummi, tidak bisa baca tulis ya, karena kisah yang diceritakan beliau itu memperlihatkan datang langsung dari Allah, bukan tentang Nabi bercerita ngarang gitu ya, bahwa seluruh agama yang dibawa oleh para nabi semuanya sebetulnya dari Allah gitu ya, bahwa mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah semuanya dari Allah. Kemudian melalui model kisah akan lahir keyakinan bahwa Allah akan senantiasa menolong Rasulnya. Nah, dari setiap peristiwa itu kan endingnya Rasulnya itu menang ya dengan mukjizatnya. Ketika bagaimana Fir'aun yang berkuasa, kemudian pada endingnya Allah menolong dan menenggelamkan Fir'aun ya, Allah menolong Nabi Musa misalnya. Bagaimana Rasulullah gitu ya, dengan penuh penderitaan, tetapi pada akhirnya Rasulullah adalah menjadi pemimpin ya, pemuka agama dan pemuka negara ya di Madinah Al-Munawwarah misalnya. Bahwa dengan kisah ini kita yakin bahwa Allah pasti menolong Rasulnya dan pasti menolong orang mukmin dari segala kesulitan dan penderitaan. Jadi dengan kata lain bahwa Allah tidak akan membiarkan orang beriman itu jatuh dalam kesusahan ya dan keterpurukan. Nah, jadi dengan model kisah ini dapat melihat bahwa musuh abadi kita adalah iblis ya, musuh abadi kita adalah setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Sekaligus model kisah ini adalah bisa memupuk keimanan. Ini ya dari Dr. Ulil Amri Syafri, bahwa bagaimana pendidikan karakter berbasis Al-Quran ya dengan kisah ini sangat berdampak positif untuk murid-murid kita. Nah, jadi kalau dalam sunnah misalnya tujuan kisah, kenapa banyak juga kisah dalam sunnah ya. Dalam sunnah misalnya diceritakan tentang seorang yang punya banyak dosa ya, sampai membunuh 100 orang. Kemudian bagaimana 3 karakter manusia ya yang itu dalam gua misalnya dan sebagainya. Nah, ini kisah ini menjadi media dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat gitu ya. Jadi kadang Rasulullah dengan ceramah, dengan amsal, targhib, tarhib, tapi kadang juga dengan berkisah. Sehingga kisah itu menjadi sumber ilmu tersendiri karena banyak hal yang baru sahabat ketahui ya dari kisah yang disampaikan. Kan Nabi selalu cerita, dulu di zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki misalnya. Nah, itu yang asalnya nggak tahu, para sahabat jadi tahu. Kisah ini menjadi media dalam menyampaikan dakwah karena telah dijelaskan bahwa sudah menjadi fitrah bahwa manusia itu memang senang kisah gitu ya. Berbeda ya misalnya ketika kita berkisah kepada anak atau kepada ibu-ibu juga ya, ketika kita dakwah misalnya itu lebih tertarik dengan sebuah kisah misalnya ya anak-anak, dibanding kita kan Rasulullah juga yang tentang membunuh 100 orang itu sebetulnya itu kan ingin merintah supaya bertobat, tapi tidak dengan metode ceramah yang bertobatlah kalian, tetapi dengan kisah, dan dengan kisah ini lebih menggugah. Jadi kisah ini digunakan juga untuk menjelaskan Al-Quran ya, kalau di sunnah Nabi misalnya bagaimana lebih detailnya tentang kisah siapa misalnya. Kisah ini dijadikan media menancapkan nilai-nilai akhlak mulia. Kisah juga menjadikan sumber motivasi bagaimana ketika menghadapi para musuh Islam itu seperti apa gitu ya, itu dengan kisah juga di kisah sunnah ini. Nah, bagaimana pengaruh kisah yang sangat luar biasa ini, bahwa tahun 1794 seorang laki-laki kecil ya, dulu tahun 1700 kan belum ada itu ya, kalau di Besete belum ada
bius ya di tahun 1794. Ada seorang anak laki-laki kecil akan dioperasi, diangkat tumor ya. Bayangkan anak kecil 9 tahun akan menghadapi kilauan pisau bedah ya. Dulu di tahun dulu ya 1700-an, antibiotik belum ditemukan, kemudian Louis Pasteur juga belum menerangi dunia medis dengan pentingnya steril ya, bahwa anestesi kimia untuk mengontrol rasa sakit belum ditemukan. Nah, yang bisa ditawarkan pada anak itu yang akan dioperasi tumor itu hanyalah sebuah cerita supaya dia tidak mengalami rasa sakit. Itu dengan kisah, dengan cerita ya, untuk membantu mengalihkan perhatiannya ya dari prosedur pembedahan. Dia dikasih dongeng tentang cerita yang amat memikat, sehingga setelah operasi dia mengaku tidak merasakan rasa sakit sedikit pun gitu ya. Nah, padahal itu sedang dioperasi ya. Sehingga 18 tahun kemudian anak yang ya eta casan pun tan ya. Bade pahareueum geura. Nah, 18 tahun kemudian si anak yang sama ya, yang menyerahkan salah satu cerita karangannya sendiri kepada sebuah penerbit, namanya adalah Jacob Grimm ya. Judul ceritanya adalah Putri Salju. Nah, ini ya, untuk cerita seperti itu saja sangat berdampak, apalagi kisah Nabi dan maksudnya kisah dari Al-Quran dan kisah dari As-Sunnah. Nah, cerita tentang Putri Salju ya sampai sekarang tetap legend ya, bahwa sesudah itu beliau menjadi salah satu pembawa cerita dongeng yang paling masyhur di dunia. Nah, itu ya, anak kecil itu luar biasa. Nah, ini di Bandung ya, di Bandung ini agak kekinian ya. Ada seorang namanya Riko. Dia adalah seorang remaja yang keras kepala, pecandu narkoba, sehingga terbengkalai ya studinya. Ketika teman-temannya udah diwisuda, dia masih malas gitu ya menggarap skripsinya. Ini para semester itu ya yang akan menggarap skripsi. Suatu ketika orang tuanya mendapatinya, tiba-tiba anak bandel itu nangis ya di kamarnya. Nah, Kosasi dan Winarti sebagai orang tuanya ya, orang tua dari Riko penasaran. Ternyata anaknya sedang baca buku Laskar Pelangi. Nah, itu kan Laskar Pelangi itu sebuah cerita yang begitu menggugah ya. Namun itu kan kisah nyata. Nah, mendadak setelah itu Riko ya menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan rehab ketergantungan obatnya. Dia sendiri yang secara sadar ingin sembuh dari ketergantungan obat. Padahal biasanya rehab itu berkali-kali gagal ya, sampai orang tuanya udah putus asa, ini anak udah direhabilitasi masih tetap aja gitu ya ketergantungan pada narkoba. Dan Riko juga mulai mengerjakan skripsinya. Jadi kisah dalam buku Laskar Pelangi ini yang semula adalah memoir masa kecil Andrea Hirata ya, tentang guru-guru dan teman kecilnya, sudah membangkitkan semangat dan merubah hidup seseorang. Ya, makanya nah nih apalagi sebagai guru ya, kata-kata kita itu sangat berdampak untuk murid-murid kita. Hati-hati jangan sampai kita menyampaikan kata-kata yang nantinya malah memadorotkan. Nah, ini kisah ya sangat berpengaruh, tentang kisah ini bisa merubah seseorang gitu ya. Nah, ini juga nih, hati-hati. Ada James Holmes ya, 24 tahun, mahasiswa doktor ini tuh ya, mahasiswa kedoktoran, program PhD, Philosophy of Doctor di University of Colorado Denver. Program pascasarjana dalam ilmu syaraf. Dia sebagai calon doktor ya, menembak sedikitnya 12 orang, melukai hampir 60 orang pada pemutaran film Batman terbaru, The Dark Knight Rises. Bahwa sepertinya tidak terlihat seperti pembunuh sadis pada umumnya ya. Nah, ini terpengaruh tokoh Joker yang menjadi musuh. Nah, ini memang ketika kita bercerita, berkisah ya kepada anak-anak tuh harus hati-hati. Jangan sampai dia malah mengagumi si penjahatnya gitu ya. Nah, ini bagaimana misalnya dia malah meniru ya. Nah, kemudian bahwa intinya pada dasarnya fitrah manusia itu senang kisah. Nah, ini ya buku-buku yang menjadi bestseller dan terjual jutaan kopi ya, seringkali buku-buku kisah dan cerita yang suka bestseller itu, misalnya kayak kisah nyata ataupun fiktif. Bahkan buku The Chicken Soul of the Soul ini sangat laris ya, diterjemahkan ke berbagai bahasa dengan
kumpulan kisah dan cerita nyata yang dikirim kepada penulisnya yang kemudian dipilah-pilah sesuai dengan tema. Ini kan bestseller ya. Lebih dari 8 million ya terjual. Nah ini 8 juta terjual. Nah ini kemudian, nah ini sehingga keistimewaan kisah dalam Al-Quran itu bahwa kebenaran dan kesohihan kisah yang terdapat di dalam Al-Quran ini, nah ini hal ini yang membedakan dengan kisah lain ya, yang bercampur dengan dongeng dan fantasi, bahwa kisah istimewa Al-Quran untuk anak, nah ini kita fokusnya ke kisah ya, misalnya baik fabel Islami, misalnya karena sesuai dengan fitrah manusia dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi, mendidik jiwa dan kecenderungan manusia pada kebaikan, misalnya dengan kisah ini. Kisah-kisah Quran mengandung value, nilai-nilai kebenaran agama Islam, seperti bagaimana kebenaran wahyu tentang risalah agama Islam. Kisah-kisah dalam Quran juga dapat berdialog dan menjawab logika manusia secara ilmiah, karena kisah tersebut melibatkan akal manusia untuk selalu berpikir. Nah, ini ya dalam Abdurrahman An-Nahlawi, Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah wa Asalibuha. Ini juga ya salah satu buku metode pendidikan Islam, bahwa metode kisah itu adalah sesuatu yang begitu istimewa. Nah ini ya, tetapi untuk selanjutnya ya, untuk bagaimana misalnya antara kisah dengan pendidikan karakter, nah ini tidak akan kita bahas ya, kita langsung saja pada praktek ya yang akan dipraktekkan minggu depan, karena kalau ini terlalu panjang lagi ya, membahas bagaimana sebuah kisah membentuk karakter ya. Nah ini nanti silahkan bisa dibaca saja ya oleh kalian. Nah sebelumnya, nah itu gimana, ada pertanyaan? Nah takut nanti bosannya Bu Penti naon eta nih panjang-panjang teuing. Nah silakan, ada yang ditanyakan dulu tadi ya, bahwa Ibu arahkan lagi, kita bukan hanya sembarang cerita, sembarang kisah, tetapi sesuatu yang nyata ya, yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, bahwa kisah ini adalah metode Allah dan metode Rasulullah juga ya, yang dipakai ya untuk bagaimana membangun jiwa yang positif, membangun karakter manusia. Silakan, ada yang ditanyakan dulu, gimana semester 2 sampai 4, semester 8 sudah sejauh mana persiapan untuk prakteknya? Silahkan Teh Deti ngacung nembe kumaha. Iya Ibu, perkawisnya cerita gitu nih kan dina bahasa Indonesia tehnya aya cerita nih. Sana dina buku paket teh aya cerita seperti contoh cerita naon asal mula situ bagenit misalnya. Situ Nah, bagendit. eta teh nya cerita teh memang bagus kurang disampaikan ke anak atau napi memang nya kan guanya. Jadi bingung gitu nyendit ya gitu, kumaha eta teh gitu. Ya, tak gitu nyindit teh memang mitos atau nabi kumaha watos pilihnya, tapi aya gitu dina buku ceritana teh ning Iya. nya kisah nyindit eta teh kumaha tah saena gitu kamurang kalih teh nah didugikeun atanapi beri pengertian bahwa nya eta teh cuman nya kumaha gitu tabu saena. Ya, jadi intinya kalau itu kan, kalau ini Ibu mata kuliahnya metode mengkisah ya, sehingga diarahkannya tentu saja kisah Qur'ani dan kisah Nabawi. Tapi kalau mata kuliahnya mata pelajarannya kayak bahasa Indonesia, bahasa Sundanya nyendit dengan berbagai budaya Sundanya, budaya-budaya yang ada di Indonesianya. Nah, kalau itu nggak apa-apa kita diceritakan kepada anak. Dan harus diceritakan dulu bahwa kan anak mah masih berpikirnya konkret, kayak itu tuh kayak dalam pikiran anak mah kayak peristiwa yang nyata gitu ya misalnya, padahal itu Iya mah Bu, ada betul. memang itu fiksi ya misalnya, beda-beda versinya juga, versi ini gini, versi ini gini, versi ini gini misalnya. Nah kita sampaikan dulu misalnya kepada anak secara paham ya, jangan sampai dipikir anak si eta teh kejadian nyata, sehingga anak meyakini, sehingga anak berimajinasi, sehingga anak abi mah misalkan tehnya
arek bager main kita ketemuan, jadi anak berimajinasi yang lain-lain. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak, kan namanya juga fiksi ya, bukan non fiksi, karena ini kebenarannya juga relatif. Jadi ini hanya cerita dari mulut ke mulut, disampaikan ke anaknya seperti itu dulu ya, dipahamkan bahwa jangan sampai diyakini itu adalah sesuatu yang nyata, karena kalau anak meyakini sesuatu yang nyata, kadang misalnya itu sangat berpengaruh dalam dirinya dan dia ingin berimajinasi, ingin seperti itu misalnya. Atau kalau dulu saya pernah ya ketika kecil sangat yakin bahwa apalagi di televisi juga ditayangkan secara visual ya, yakin bahwa kisah Nyindi itu tuh sesuatu yang benar-benar terjadi misalnya. Nah, tetapi walaupun itu kan banyak dampak positifnya ya, misalnya nya urang teh berarti ulah pedit, lamun pedit bisi kajadian nak kieu siga nyendit misalnya, dengan versi satu riwayat kan beda-beda itu versinya ya. Nah, tetapi sama kita sebagai gurunya jangan sampai diyakini bahwa itu adalah betul-betul nyata ya. Misalnya kan kita ketika kecil merasa bahwa kayak itu ya tentang Pak Tangkuban Perahu kan, kita merasa itu teh kayak yakin gitu ya, si Tumang dengan berenang itu tehnya. Nah itu ke anak harus dipahamkan dulu bahwa ini mah kisah non fiksi gitu ya. Ini Bu, jadi marurang kali teh ning entos di pasihan ieu ge nya tetep bae gini kan sok aya geuning sapertosnya buku-buku cerita anu kayak meser anjeuna gini atanapi di perpustakaan gitu ge. Jadi ngahararayal geuning Bu anu kaditu nanti jadi tahayul geuning. Iya, makanya emang banyak tahayulnya ya, misalnya ngalungitna terus bisa ngacelang misalnya tinu sungai ini misalnya. Nah, jadi anak teh kayak ya, tapi itu mah memang harus hati-hati. Jadi jangan sampai tadi ya kita misalnya menimbulkan pikiran-pikiran anak tadi ada takhayul ya. Jadi ngebayangkan anaknya berkhayal gitu ya, bahwa berdampak kepada dirinya, bahwa kan banyak mistisnya ya. Kalau cerita-cerita rakyat itu banyak mistisnya, banyak diselipi kan supaya rame kan misalnya. Jadi banyak cerita-cerita yang mistis, itu masuk akal gitunya, si cerita nate misalnya dikutuk langsung jadi batu misalnya kayak malin kundang misalnya kan. Ketika kecil mah kita teh yakin eta teh benar gitunya bahwa misalnya itu kan bisa walaupun secara emosi itu teh bisa supaya kita harus berkaca kepada malin kundang meh durhaka, tapi masa iya misalnya dengan satu kutukan teh misalnya langsung dengan satu ucapan teh misalnya. Jadi itu juga kita harus hati-hati ya, apalagi yang ada tadi ada takhayul-takhayulnya ya, itu harus hati-hati disampaikan. Ini nih ya, jadi berkali-kali ini kisah kalian nih baca tentang apa banyak sekali ya cerita-cerita rakyat yang anak-anak banyak yang meyakini itu adalah sesuatu yang fakta gitu ya, yang nyata gitu, yang ada di pikiran mereka. Nah, jadi jangan bosan Bu, bahwa anak-anak hati-hati ya, tetapi ada dampak positif misalnya dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran begini-begini, tetapi sesungguhnya kejadiannya itu jadi yang di skip ya, yang ada tahayul-tahayulnya misalnya itu di skip misalnya. Apalagi misalnya tentang kisah anu Dewi Sri nya, Dewi Padi misalkan tanya nyangu tinu iya ya, misalkan anak mah yakin eta tanya misalkannya meyakini ngadoa misalnya. Jadi dengan tujuan-tujuan apa, dengan ada sesajen-sesajen apa. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan anak teh jadi kabawa. Oh iya ya, dengan ngasih sesajen ini teh bakal kieu putri anu pelanginya misalnya. Banyak hal yang harus kita luruskan. Makanya kalau bisa mah memang kalau di bahasa Indonesia kita harus mengawal ketat ya. Makanya kalau di PAI pelajarannya ya sambil diselipkan saja langsung kisah Qur'ani dan kisah Nabawi ya. Nah itu misalnya, atau paling tidak ketika menceritakan fabel ya, fabel juga harus betul-betul dikawal gitu teh. Jangan sampai anak tadi berimajinasi hal-hal lain gitu ya. Karena kalau anak sudah berimajinasi nantinya bahkan bisa membahayakan dirinya ya. Misalnya tadi kan berhayal dia menjadi seorang tokoh antagonis sehingga nembak gitu, ditembakkan gitu ya. Dan itu melekat dokter gitu ya, nanti mahasiswa gitu ya, apalagi anak kecil yang
berpikirnya belum bisa berpikir abstrak yang konkret-konkret maneh nama misalnya itu tuh emang nyata weda belum bisa berpikir abstrak kan anak-anak mah misalnya seperti itu. Terima kasih ya Bu Deti sudah menyimak dengan baik dan bertanya ya. Silakan yang lain semester 2 nih, semester 6. Bagaimana persiapan untuk prakteknya? Sudah pada siap? Insya Allah Bu. Insya Allah ya nanti di grup juga Ibu sampaikan kayak contoh-contoh kakak kelas kalian ya yang sudah berkisah. Kemudian nanti juga kalian misalnya mendownload misalnya Kak Ari nih yang sudah bagus dalam berkisah misalnya atau siapa tokoh yang kalian senangi ya ketika berkisah itu yang mahir siapa. Nah karena kalau saya lihat ya kalau kakak kelas kalian yang berkisah itu ketika ada idola tokoh yang dicontoh minimalnya itu ya meniru misalnya karena kan kita belum bisa menjadi seorang pengkisah yang baik misalnya ya masih berproses bagaimana tadi nada intonasi nanti Ibu lihatkan ya YouTube misalnya bagaimana kita di praktek ya di Garut misalnya dengan berkisah ini dan kalian pun semangat ya walaupun misalnya secara online Ibu juga sama apalagi waktu pandemi ya semuanya itu kisah itu kita lihat ya satu persatu secara online ditilai misalnya coba sekarang ada yang mau coba dulu berkisah sedikit saja misalnya nanti kita koreksi nih apa yang kurang apa yang sudah kekuatannya di mana misalnya silahkan ada yang mau mencoba untuk berkisah sudah punya koleksi kisahnya apa nah sudah ditentukan sudah cari inspirasinya dan upayakan kalau lagi belajar berkisah seperti ini yang dialognya yang kisahnya itu ada dialognya ya misalnya kayak tidak monoton kalau kita berkisah terus monolog gitu ya itu agak membosankan ya misalnya tetapi misalnya ada suara 1, suara 2, suara 3 misalnya maksudnya suara ketika kita menjadi kakek ya ketika menjadi anak kecilnya atau ketika kita menjadi seorang pemuda misalnya atau seorang yang dewasa misalnya itu ada perbedaan suara nah itu bagaimana kita itunya ya silakan ada yang mau menyampaikan dulu beberapa menit kamar itu Bu terus anu siap teh daerah tapi hanya kelompok teh daerah tapi teu aya ieu teu aya hadir ayeuna kawan hadir teh daerahna nu bade tampil teh nya teu aya taya deui teh Kikim sudah siap nggak apa-apa misalnya kisah yang secara apa ngadadak ogenya misalnya Teh Deti mau mengasihkan contoh nanti Bu Fenty mengarahkan misalnya ini kurangnya di sini nih misalnya silakan ada yang mau mencoba ibu lah cobian abi ngadangukeun heula kitu taningal manawi atuh Teh Deti tuh nya sebentar saya